Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadat wal qadat salatan taftahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa fi auladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 110 di tengah. Waqala al-Hasan, berkata Imam Hasan radhiyallahu an, wallahi demi Allah jarsidin, lil ghibati bagi dosa gibah itu. Ini kisah sambungan masalah gibah semalam. Demi Allah bagi dosa gibah tersebut asra'u lebih segera fi dinir rajulil mu'mini pada merusak agama seorang laki-laki yang beriman, minal aqlati fil jasadi daripada rusaknya jasad. Jadi pahala yang digawi oleh orang yang beribadah itu cepat hilangnya gara-gara gibah. Rusak agama gara-gara gibah, melebihi cepatnya seandainya kita tuh makan jasad, kan terlambat sedikit ya kalau mengunyah-ngunyah dulu. Nah, tapi kalau gibah nih tuh, walaupun gibah itu diperumpamakan kayak makan daging saudaranya sendiri, tapi tetap juga tercepat kerusakan gibah nih tuh merusak agama seseorang dan menghilangkan pahala seseorang dibanding muninya bujur-bujur makan daging manusia nih. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini Abu Hurairah sahabat Rasulullah, jarsidin yabsuru ahadukum al-qadha, melihat salah seorang kalian al-qadha, qadha itu tahi mata, fi aini akhihi pada mata saudaranya. Wajah kita berpandiran berhadapan, kawan kita ada tahi mata, kelihatan enggak dah? Padahal halus benda, halus. Benaran kita di mata ini tajam, setajam silit. Jadi melihat benar, tahi mata gondolnya aja, kayak pucuk tungkol ya. Gondolnya. Tapi wala yabsuru al-juja'a, tapi orang yang melihat tahi mata di mata kawannya tadi, la yabsuru al-juja'a, kada melihat lawan penyakit kusta. Penyakit kusta itu ganas ya kalau penyakitnya, memberi takutan. Fi aini nafsihi, pada batang tubuhnya. Nah, atau penyakit kanker kah? Ada kelihatan, padahal di awak kita ada kanker, penyakit yang parah. Nah, sedangkan tahi mata tuh di mata kawan tuh kada terlalu membahayakan benar, tapi bagi kita nampak. Sedangkan kanker di awak seorang sangat membahayakan, tapi kita kada perhatiakan. Nah, itu sifat manusia kebanyakannya. Kesalahan orang sedikit nang kaya darurat sipil, kesalahan seorang gonal santai aja kita. Nah, itu maksudnya kayak itu. Buktinya kita mudah memandir kesalahan orang. Waruya, dan diriwayatkan Anna Salman kana fi safarin. Nah, ini kisah lah.
Salman nih, sahabat Nabi juga, Salman Al-Farisi. Kana fi safarin ma'abi Bakrin wa Umar. Sidin pernah suatu hari dalam perjalanan bersama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Jadi dua orang ini kan pemuka sahabat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Nah, bakawan dengan Salman bertiga, Sayyidina Salman. Wakana dan sahabat Salman ini yatbahu lahuma, tukang masakakan di perjalanan untuk keduanya. Nah, jadi tukang masaki aja kita, tukang masak makanannya. Panazalu manzilan, lalu mereka di tengah perjalanan singgah di satu tempat penyinggahan. Falam yatahayya ayyusliha lahum minat ta'ami. Sekalinya si Salman ini kada bujur-bujur mempersiapkan satu makanan yang layak untuk dimakan. Nah, artinya apakah kekurangan bahannya kah, atau tertinggal bahannya kah, atau mungkin kehangitan kah, kada layaklah dimakan waktu itu. Nah, baba'asahu, maka kedua sahabat Nabi tersebut, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, mautus lawan Sayyidina Salman ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujar Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, nyawa Salman naik tulakai kanu Nabi mendatangi dulu liyanzura indahu syai'an minat ta'am, supaya melihati siapa tahu Nabi masih ada sedikit sisa makanan sagan kita. Nah, tulakai Salman nih palam yajid, sekalinya kada memperdapati juga, kada dapat juga tahun makanan tadi. Nah, maka mendatangi itu jauh, hadang si yang berdua ini menghadangi lawas. Jadi begegerunuman berdua nih lawasnya lih aja. Yang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar nih iih aja. Lawasnya nih anu aja lah, ilustrasi aja lah. Nah, jadi lawasnya dihadangi lah aja. Sekalinya faraja ilaihim becungol. Sayyidina Salman datang. Sekalinya becungol kada ada dibawa apa-apa. Nah, yang menghadangi lawas, sekali dihadangi kada ada yang dibawa. Nah, faqala, maka berucap aja yang berdua ini pas haratan si Sayyidina Salmannya nih beugah tuh kada mendengar jawabang. Innahu, ujar yang berdua ini nah, innahu lau zahaba ila bi'rin, si Salman ini cakanya ingin tuh mencari banyu ke sumur kaza, ke sumur yang ini. Nah, la ya bisa mauha, bisa karing saku banyu. Kalau lawasan hanya datang bisa tadahulu orang habis banyu. Memandir sini berdua, memandir lawan sini Salman ini nah. Nah, cakanya Salman ini disuruh mencari banyu, sampat habis banyu yang dicari itu. Artinya yang ibarat mendatangi sumur, sampat sumur itu karing. Nah, artinya kalau lambatan berjalan nih. Nah, nih tuh. Nanti kan memandir nih. Tapi ini memandir nih kan Sayyidina Salmannya nih ridho aja sih Den. Ya kan sambil apa nih? Bakawanan si Den kan. Nah, si Den nih lain yang kayak kita yang beranggapan. Nah, si Den ini para sahabat nih kada. Nah, panazalat hajil ayat. Nah, itu salah satu sebab turunnya ayat nih tuh. Maka turunlah ayat ini nah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan faqarihtumu. Nah, itu wala yaghtab ba'dukum, janganlah menggibah sebahagian kalian ba'dha akan sebahagiannya. Nah, turun ayat ini ayuhibbu ahadukum, apakah cinta salah seorang kalian ayyakula, apakah katuju salah seorang kalian ayyakula bahwa memakan lahma akhihi, daging saudaranya sendiri, mayitan, hal keadaannya sudah jadi bangkai. Siapa yang hakunnya ya kalau? Nah, pakarih tumuhu, maka niscaya kalian pasti kada katuju. Nah, itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Hurairah mendengar dari Nabi, ujar Nabi, ini Abu Hurairah yang berpandir, ujar Nabi, man akala lahma akhihi fid dunya,
Man akala, barang siapa makan lahma akhihi, daging saudaranya fit dunia, di dunia. Maksud makan daging saudaranya di dunia ya menggibah. Maksudnya lah kada yang maigut tangan kawan, kada itu maksudnya. Menggibah aja kita. Nah, makan daging saudaranya di dunia, qaddima ilaihi lahmuhu yaumal qiyamati. Maka niscaya disurung kaina lawan inya tadi lahmuhu, dagingnya sendiri yaumal kiamat, pada hari kiamat untuk dimakan. Nah, itu. Wa yuqalu, dan dikata pada hari kiamat itu, lalu malaikat berucap pulang lawan orang yang menggibah kawannya waktu di dunia ini. Nah, wa yuqalu, lalu malaikat berucap, dikata oleh malaikat, qul, makanlah olehmu hu, akan daging itu, mayitan, hal keadaannya bangkai. Nah, tuh mun salah baca kulluhu tuh terbaca maksudnya kul, fi'il amar dulu, kul akala yaqulu kul hu mayita. Nah, makanlah olehmu, jadi malaikat menyuruh yang orang yang menggibah di dunia tadi nih, makan daging itu nah, hal keadaannya bangkai. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau akal tahu, sudah dahulu waktu di dunia pernah memakannya hayyan, waktu inya hidup. Nah, jadi waktu di dunia kita memakan dagingnya hidup-hidup, maksudnya menyembelihnya. Waktu di dunia tuh akal tahu fit dunia tuh maksudnya lah, tambah fit dunia. Nah, hayya dalam keadaan hidup, maksudnya memandirinya. Nah, karena kita waktu di akhirat kita memakan daging bangkai. Fayaquluhu, maka yang orang tadi langsung memakan lawan daging yang bangkai tadi, dimakannya. Nah, itu di hari kiamat kena terjadi kayak itu. Jadi ketahuan benar kena di hari kiamat itu apa, di hari kiamat, di akhirat lah sudah terjadi hari kiamat tuh di padang mahsyar. Tuh keadaan manusia kada sama. Macam-macam tergantung dosanya waktu di dunia. Nah, di antara kelakuan yang aneh ya ini nih, memakan daging bangkai, dimakannya. Berarti waktu di dunia inya tadi maka 7 menggibah. Summa ta'ala qaulahu, kemudian Rasulullah membaca firman Allah taala, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi, apakah katuju salah seorang kalian bahwa memakan lahma akhihi, daging saudaranya mayyita, hal keadaannya bangkai. Waruya, dan diriwayatkan an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu. Nah, dari Imam Jabir pulang nih an Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu, jersidin anna rihal ghibati kanat tubayyanu. Nah, sesungguhnya bau dari busuknya gibah tersebut kanat adalah dahulu tubayyanu, dinampakakan baunya, ditimbulkan fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi waktu di zaman Nabi itu bila ada menggibah, baunya tuh langsung keciuman, berarti ada yang menggibah. Waktu itu kenapa keciuman benar? Wadzalika, kenapa sampai keciuman? Likillatiha, karena waktu zaman Nabi itu orang menggibah ada banyak, sedikit benar, jadi nampak benar keciumannya. Wa amma fi hadhil azmani, adapun di zaman wayah ini, jar musannif nih, faqad katuratil ghibatu, sungguh banyak tersebar gibah itu di mana-mana. Nah, wamtalaat al-unu, wamtalaat, dan gibah itu memenuhi al-unu, adang-adanglah. Wamtalaat al-unupu, unupu itu jadi fa'il, dan penuhlah alam ini minha dengan bau gibah. Nah, fala tatamayyazu raihatuha, sehingga tidak bisa terbedakan lagi mana bau gibah. Kada keciuman lagi, karena apa? Kahibakan sudah. Nah, kayak kita juga tak biasa mencium bau kantut, akhirnya rasa biasa yang lah nya mahir perang lawan bini, perang kantut, bini nyaringan kantut lawan bebauan kantut lawan bini nih, lawan bini dua lagi bini juga
karena hari-hari mencium bau kantut, yang laki mencium bau kantut, yang bini mencium bau kantut, akhirnya di rumah nintu hapak bau kantut sealamanan. Nah, lalu rasa biasanya kadang membedakan lagi nih kantut siapa. Nah, kayak itu modelnya juga. Wah, coba aja di rumah tuh mahir wangi, ada aja bau kantut sedikit, nampak benar. Ya kalau, nah kayak itu. Wa mislu dzalika, perumpamaan seperti itu, kamisli rajulin dakhala darad dabbaghin. Nah, seperti seorang laki-laki ini contohnya Jasidin. Ada seorang laki-laki masuk ke rumah dabbaghin. Dabbaghin ini orang yang menyamak kulit binatang tuh, kayak kulit sapi itu bila disamak jadi suci ya Allah. Nah, itu ada khusus pabriknya penyamakan itu. Mau itu masuk ke pabrik itu bau benar. Nah, falam yaqdir alal qarari fiha, maka kada sanggup laki-laki nintu balawas lawas fiha di dalam rumah tersebut, min syiddati raihati wa natniha, karena bersengatan bau busuknya. Nah, bau wa natniha dan busuknya. Nah, kada laki-laki tadi siapa aja kada tahan karena kada terbiasa. Sedangkan wa ahluha bang, orang yang begawi di situ bang, al-muqimuna, yang memang makan guring di situ, pihak yaquluna ta'ama wa yashrabuna biha, mereka itu makan makanan, minum di situ biasa aja. Kada apa-apa. Wala yatabayyanu lahum, dan kada jelas bagi mereka, tilkar raihatu, bau yang kada nyaman tersebut, al-munattitatu, yang busuk tersebut. Nah, ya kada biasa aja nih tuh, karena hari-hari sudah menciumnya. Li'annaha, kenapa? Li'annaha, karena bahwasanya bau nintu malaat unufahum, sudah memenuhi hibak rumah sampai ke paparutan, bau nintu sudah mau sampai ke punya jadi menderdaging lah baunya nintu sudah, jadi biasa aja. Nah, pakadzalika amrul ghibati fi ayyamina hadhihi. Nang kaya itu juga perkara gibah pada hari-hari kita sekarang ini. Nah, wa qala Ka'ab radhiyallahu anhu, asa kasetumatan lah. Ini kasungsungan bebunyi sapa? Qala Ka'ab radhiyallahu anhu, berkata Imam Ka'ab nih, Jasidin, qara'tu fi ba'dil kutub, aku membaca pada sebahagian kitab-kitab. Jasidin, annaman mata taiba minal ghibah, bahwasanya orang yang meninggal dunia wafat taiban, sampatnya bertaubat, minal ghibah, dari ghibah, kana akhiru man yadkhulul jannata, maka ini termasuk orang yang paling akhir masuk surga. Nah, jadi orang yang bertaubat dari ghibah, alhamdulillah sempat bertaubat, tapi terakhir masuk surga. Waman mata musirran alaiha, tapi barang siapa mati masih mengekali lawan ghibah, ada sempat bertaubat, kana awwalu man yadkhulun nara, maka inya termasuk yang pamulaan masuk api neraka. Wa qala Allah taala, Allah berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Nah, ini hafal bun pian sudah. Wailun itu artinya cilaka, artinya neraka maksudnya. Masuk neraka, maksud cilaka di situ. Likulli humazatin lumazah, asyaddul azab, sangat bersengatan azab. Lil humazah, apa itu humazah? Alladzi yu'ibuka fil ghaibi, orang yang menyebut aib engkau fil ghaibi, dari kejauhan. Menggibah kita, orang itu kada di hadapan kita, memandir kita, yang dipandir aib-aib kita. Nah, itu bubuhan humazah namanya. Wal lumazah bang, lumazah itu yang sebutannya lumazah nih. Nah, alladzi yu'ibuka fi wajhika, orang yang mencela engkau berhadapan. Fi wajhika itu berhadapan. Nah, wal ayatu, bermula ayat tersebut nazalat, turun fil Walid ibnul Mughirah. Nah, menyatakan tentang si Walid ibnul Mughirah. Wa kana yagtabu, sidin ini yagtabu, menggibah an Nabiy sallallahu alaihi wasallam wal muslimin, dan menggibah
orang-orang Islam. Jadi Nabi digibahnya, orang-orang Islam digibahnya. Lalu turun ayat wailul likulli humazatil lumazah. Fi wujuhihim, bahkan berhadapan orang muslimin digibahnya. Wa yazuzu ayyakuna sababu khasan wal wa'idu amman. Dan bolehlah bahwa sebab turun ayat ini memang khasan tertentu untuk Walid bin Mughirah, tetapi wal wa'idu, sedangkan ancamannya ini bang aman umum bagi orang yang siapapun yang menggibah. Nah itu. Jadi memang khusus kepada Walid Mughirah ini anunya turunnya ayat ini. Tetapi keumuman ayatnya ini ancamannya seluruhnya untuk siapapun yang menggibah. Tanggung nah dikit lagi nah, perak judul bahasa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, iyyakum wal ghibata. Nah, jauhi oleh engkau akan gibah. Fa innaha, karena sesungguhnya gibah asyaddu minaz zina, lebih berbahaya daripada zina. Qalu, berkata sahabat, jar sahabat ini bertakun Nabi, kaifa takunul ghibatu asyaddu minaz zina? Kaifa takunul ghibatu asyaddu minaz zina? Bagaimana mungkin kayak itu Nabi? Gibah itu lebih berbahaya, lebih bersengatan daripada zina. Qala, Nabi menjawab, innar rajula yazni, sesungguhnya seorang laki-laki yazni berzina. Summa yatubu, kemudian dia bertaubat. Fayatubullahu alaih, maka Allah menerima taubatnya. Nah, wa inna sahibal ghibati bang, dan sesungguhnya orang yang menggibah itu bang, la yughfaru lahu, tidak diampuni baginya dosa-dosanya, hatta ya'fu anhu sahibuh, kecuali dia memaafkan lawan inya sahibuh, orang yang digibahnya. Fal wajibu 'alal mughtabi, maka wajib atas orang yang menggibah ayyan dima, bahwa ianya menyesal. Nah, menyesal sebelum mati nih ya, kalau wa yatuba, bertaubat, liyakhruja, supaya dia keluar min haqqillahi ta'ala, dari hak-hak Allah Ta'ala. Nah, bila dia sudah bertaubat, lepas dari hak Allah Ta'ala. Summa yastahilla, nah kemudiannya minta rila, minta halal al-mughtaba, kepada orang yang digibahnya, liyuhillahu, supaya mau mahalalakan, fayakhruja min mazlamatihi, sehingga inya pun terlepas dari kezalimannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man igtaba akhahul muslima, barang siapa menggibah saudaranya yang muslim, hawwalallahu wajhahu ila duburihi yaumal qiyamah, maka Allah paling muhanya menghadap kepada buritnya pada hari kiamat. Tasilahu tuh bang, pada hari kiamat, maka ada urutan di situ. Wa yambaghi, dan hendaknya, li sahibil ghibati, bagi orang yang ketujuh menggibah, ayyastaghfirullah ta'ala, bahwa dia waktu duduk-duduk tuh menggibah orang, hendaknya inya minta ampun kepada Allah qablal qiyam minal majlis, sebelum berdiri dari majlis tersebut, wa qabla an tasila ilal mughtabi, dan sebelum gibahnya tadi, sebelum sampai kepada orang yang digibahnya, langsungnya bertobat. Li'annahu idza taba, apabila inya bertaubat, idza taba sahibul ghibati, apabila bertaubat orang yang menggibah tadi, qabla wusuliha ilal mughtabi, sebelum sampai gibahannya itu kepada orang yang menggibahnya, dan digibahnya tadi, maka tuqbalu taubatuhu, diterima taubatnya. Amma idza balagathu, tapi apabila sudah terdahulu sampai berita kepada orang yang digibahnya, fala yurtafa'u anhu al-ismu bitaubati, maka tidak terangkat dari orang tersebut dosa menggibah itu dengan sebab hanya bertaubat semata-mata lawan Tuhan. Malam yaj'alhu fi halin, selama inya belum minta halal lawan orang tersebut. Nah, wa kadzalika idza zana bi imratin, nangka itu juga seseorang jika berzina dengan seorang istri. Istri siapa? Bini orang. Bi imratin laha zauzun, dengan seorang perempuan yang dia mempunyai suami. Faballaghahu al-khabaru, sakanya sampai kabar itu kepada si lakinya, maka la yartafi'u bitaubati, dosa pun kada tak angkat dengan sebab bertaubat saja, karena lakinya tahu. Nah, itu bal bi qada'il fa'id min dalika, kecuali menyelesaikan permasalahan lawan lakinya tentang yang demikian itu. Wallahu a'lam. Nah, tuntung insyaallah kita sambunglah pasal bahasa judulnya. Wallahu a'lam.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ما شاء الله لا قوة إلا بالله